وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم سيبا نافعا اللهم سيبا نافعا اللهم سيبا نافعا وافتح لنا كل خير آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Shaghir Kamus Hadis karya Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, dan kita sudah sampai pada hadis 2791. Faqala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usika, aku berwasiat kepada engkau bitaqwallahi ta'ala, untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala, fa innahu ra'su kulli syai', karena takwa adalah puncak segala sesuatu. Jadi perkara yang paling penting di dalam kehidupan kita adalah takwa. Para ulama mengatakan takwa itu kalimatnya ringkas, cuma dua penggalan saja, takwa, tapi maknanya mencakup semua kebaikan. Allah mengatakan dalam surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Semua kebaikan dunia akhirat dikasih oleh Allah jika kita bertakwa. Kenapa? Karena takwa itu adalah tujuan manusia diciptakan oleh Allah. Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin manusia kecuali untuk ibadah. Ibadah itu maksudnya taat. Taat itu nama lainnya adalah takwa. Karena takwa itu isinya kan dua. Perintah Allah dilakukan sebaik-baiknya, larangan Allah dijauhkan semuanya. Nah, itu namanya takwa. Maka takwa kalau bisa dilakukan oleh seorang hamba dalam semua hal, pasti dia akan beruntung dalam semua hal tersebut. Kemudian wasiat yang kedua, wa 'alaika bil jihad, dan selalulah berjihad. Fa innahu rahbaniyatul Islam, karena jihad adalah kerahiban di dalam Islam. Kerahiban itu adalah kebiasaannya orang-orang gereja yang mereka sungguh-sungguh ibadah sampai tidak mau nikah. Tapi kerahiban gereja seperti itu dilarang di dalam Islam. Karena kalau seseorang itu tidak mau nikah, nanti siapa yang melanjutkan generasi setelahnya? Nah, maka oleh Islam sudah diganti kerahiban Nasrani dengan jihad fi sabilillah. Artinya, sebagaimana amal yang paling utama bagi Nasrani adalah kerahiban, maka amal yang paling utama dalam Islam adalah jihad fi sabilillah. Wa 'alaika, dan selalulah dzikrillah ta'ala, berzikir kepada Allah Ta'ala, wa tilawatil Quran, dan membaca Quran. Jadi selalu dua. Satu zikir, dua baca Quran. Zikir, selalu zikir, ini semua orang bisa. Tapi kalau selalu membaca Quran, dari awal sampai akhir, ini hanya orang-orang yang hafal Quran saja yang bisa. Orang hafal Quran, dimanapun dia bisa baca seluruh Quran. Dia lagi nyetir, bisa sambil baca Quran. Ternyata mobilnya macet tengah jalan, nggak perlu marah-marah, apalagi marahi sopirnya. Ngapain? Apa salahnya sopir? Mengatakan kepada sopirnya, mestinya tadi kalau kamu lewat sana, maka kamu tidak akan macet. Taunya dari mana? Barangkali lewat sana tambah macet. Ini tanda orang nggak punya Quran. Orang kalau punya Quran, macet nggak ada masalah, santai aja. Kenapa? Masih bisa baca Quran. Makanya para ulama katakan fadilah hafal Quran adalah kita salah satunya adalah bisa baca Quran dalam semua kondisi. Dan orang yang hafal Quran, maka dia tidak merasa susah dalam semua kondisi, karena semua kondisi dia bisa dia isi dengan baca Quran. Nah, untuk kita-kita yang tidak hafal seluruh Quran, maka melazimi berzikir kepada Allah dan melazimi membaca Quran, ini bisa kita lakukan dengan membaca surat-surat yang mudah. Al-Fatihah diulang-ulang, nggak ada masalah. Al-Ikhlas diulang-ulang, nggak ada masalahnya.
Fa innahu, karena sesungguhnya membaca Quran dan zikir, rauhuka fis sama, menjadi rehat kamu di langit. Maksudnya kalau kita mati, roh kita akan naik ke langit. Nah, nanti jadi akan rehat di sana, tidak akan mendapatkan kesusahan di langit. Wa dzikruka fil ardi, dan menjadi pujian bagimu di muka bumi. Orang yang selalu zikir dan selalu membaca Quran akan terkenal sebagai ahli zikir. Ini bukan berarti kita zikir supaya terkenal sebagai ahli zikir, bukan. Tapi efeknya dari banyak membaca Quran, nanti Allah akan bikin orang-orang pada memuji kita. Meskipun kita nggak tahu. Mungkin kita sudah mati, tapi orang-orang masih memuji. Seperti Imam Masjid As-Sigaf, mati ketika sujud. Sudah lama matinya itu. Tapi sampai hari ini masih dipuji-puji. Mati dalam kondisi sujud. Ini karena apa? Dia selalu melazimi zikir kepada Allah dan juga mungkin melazimi membaca Quran. Kemudian 792, usika aku wasiati kamu bi taqwallah, untuk takwa kepada Allah Ta'ala fi sirri amrika, pada rahasia urusanmu, wa alaniyatihi, dan terang-terangannya. Maksudnya takwa itu tidak hanya ketika di depan banyak orang, tapi ketika di kamar sendiri pun harus takwa. Wa idza asa'ta fa ahsin, kalau kamu berbuat jelek maka berbuat baiklah. Artinya manusia ini tidak mungkin lepas dari perbuatan jelek, tidak mungkin. Manusia ada syahwat sehingga kadang-kadang melakukan kejelekan. Tapi kata Nabi, kalau sudah terlanjur berbuat jelek, iringi dengan kebaikan karena akan menghapus. Wala tas'alanna ahadan syai'an, jangan minta kepada seorang pun sesuatu pun. Kenapa? Minta sama Allah. Apakah tidak boleh kita minta pinjaman teman kita karena kita perlu untuk utang? Boleh, tapi minta dulu sama Allah. Jadi kalau kita terdesak perlu utang, itu jangan langsung datang ke orang, tapi doa dulu sama Allah. Kalau sudah doa sama Allah, baru cari asbabnya, ya pinjam kepada orang dan sebagainya. Wala taqbid, dan janganlah kamu menggenggam amanatan, satu amanah. Maksudnya lebih baik kita aman dari semua tanggung jawab, yaitu amanah-amanah ini. Kalau kita diserai amanah tanpa kita minta, silahkan. Tapi kalau kita meminta-minta amanah, nah itu jangan. Meminta-minta apa? Menjadi pemimpin sehingga harus amanah dalam kepemimpinannya, jangan meminta-minta. Wala taqdi, dan janganlah kamu memberikan keputusan bainatsnaini, di antara dua orang. Ini nasihat Nabi kepada Sayyidina Abu Dzar. Kenapa Abu Dzar dilarang oleh Nabi untuk memegang satu amanah dan menjadi hakim meskipun untuk dua orang saja? Karena Abu Dzar ini orangnya lemah, kata Nabi dalam hadis yang lain. Inni araka dha'ifan. Hai Abu Dzar, saya melihat kamu itu orang lemah. Maka saya wasiati kamu, jangan pegang harta anak yatim, jangan menjadi hakim meskipun untuk dua orang. Karena dia lemah. Ternyata lemahnya bukan dalam hal fisik, kata firra'i, dalam hal pendapatnya lemah. Bukan berarti dia orang yang tidak cerdas, bukan, ya. Tetapi beliau itu kalau sudah memegangi satu pendapat, itu mungkin susah untuk menerima pendapat yang lain. Terbukti ketika dia mendengar Nabi bersabda bahwa kalau saya punya gunung emas, maka semuanya saya infakkan. 3 hari sudah habis saya infakkan, kecuali sesuatu yang saya siapkan untuk membayar utang. Nah, disimpulkan oleh Abu Dzar, berarti nggak boleh nyimpan harta lebih dari 3 hari. Nah, itu dia paksakan pendapat itu kepada semua orang. Nah, maka seperti inilah kelemahan Abu Dzar. Mestinya beliau menggabungkan hadis Nabi tadi dengan hadis-hadis yang lain, sehingga kesimpulannya bukan keras seperti itu. Coba kalau semua kita mengikuti pendapat Abu Dzar, kabeh kelaparan nanti Pak. Setiap dapat gajian dari bosnya, maka infakkan semuanya. Jangan lebih dari 3 hari ngantongi. Nah, susah kita. Ini pendapat yang jelas tidak benar, pendapat Abu Dzar. Ini seperti ini. 793. Usika bitaqwallahi ta'ala. Aku wasiati kamu takwa kepada Allah. Fa innahu ra'sul amri kulli. Karena takwa adalah puncak urusan semuanya. Wa 'alaika bitilawatil Qur'an wa dzikrillah. Selalulah membaca Quran dan zikir. Fa innahu dzikrul laka fis sama, karena dia merupakan pujian bagimu di langit. Maksudnya dipuji oleh malaikat-malaikat yang di langit. Meskipun di dunia mungkin nggak terkenal, bukan dokter, bukan profesor, manusia biasa, mungkin tukang becak, tapi bisa saja lebih terkenal daripada profesor, dokter yang nggak sering baca Quran.
Maka ada orang terkenal di bumi, tapi di langit nggak ada yang kenal. Ada orang yang terkenal di langit, tapi di bumi tidak terkenal. Jadilah kita orang-orang yang terkenal di langit. Wa nur laka fil ardi, dan menjadi sinar bagi kamu di muka bumi, sinar hidayah. Alaika bitulis sumti, selalulah kamu memanjangkan diam, illa fi khairin, kecuali dalam kebaikan. Artinya kalau mau bicara ditimbang dulu, ini ngomong baik atau tidak. Kalau enggak usah. Fa innahu matradatun lisyaitani anka, karena diam itu mengusir setan dari kamu. Karena orang banyak ngomong, kadang-kadang kemudian gibah sana sini. Wa aunul laka ala amri dinik, dan akan membantu untuk kamu terhadap urusan-urusan agamamu. Orang banyak ngomong, akhirnya banyak debat. Kalau debat sudah, urusan agama jadi KR. Biasanya baca Quran, gara-gara debat di WA, akhirnya hari itu nggak baca Quran. Hatinya panas dongkol karena debat dengan temannya di dalam WA. Nggak ada gunanya kayak begitu. Hindari saudara. Orang salah dinasehati nggak mau, udah hindari. Nggak usah debat lagi di WA, nggak perlu. Kenapa? Nah, dia sudah nggak mau nasihat, tinggalkan aja. Iyyaka wa kasratad dhahik, hindarilah banyak ketawa. Fa innahu yumitul qalb, karena dia mematikan hati. Wa yudhibu binuril wajh, atau wa yadhhabu binuril wajh, dan melenyapkan sinarnya wajah. Alaika bil jihadi, selalulah berjihad. Fa innahu rahbaniyatu ummati, karena dia adalah kerahiban untuk umatku. Ahibbal masakin wa jalishum, cintailah orang-orang miskin dan duduklah bersama mereka. Para ulama mengatakan duduk bersama orang-orang miskin ini menyebabkan hati jadi lunak, kemudian hati tidak sombong, kemudian mikirnya tidak mikir dunia terus. Kemarin saya pengen umroh backpacker, tanggal 10 teman-teman saya berangkat, tanggal 3 paspor saya turun. Mestinya saya bisa berangkat, karena tanggal 3 paspor turun, tanggal 10 berangkatnya. Mestinya kan bisa berangkat. Tapi Allah bikin nggak berangkat. Kenapa? Notifikasi dari imigrasi rusak. Sehingga mestinya ada informasi masuk ke saya, sampai tanggal 10 nggak ada informasi. Maka saya tanya setelah tanggal 10, ini kapan jadinya? Kok nggak jelas? Ternyata dijawab, mohon maaf sudah jadi, tapi notifikasi rusak. Saya ambil pelajaran, ternyata teman-teman saya yang umroh itu 13 orang, semuanya orang-orang kaya, pebisnis besar, memiliki gudang di sana, pabrik di sana, orang-orang kaya. Sehingga kalau saya berangkat, itu saya paling miskin, ya. Dan saya memang nggak suka bergaul dengan orang-orang kaya. Kenapa? Pembicaranya nggak nyambung. Saya kalau bicara paling sering bicaranya masalah ilmu, masalah fikih. Lah orang-orang kaya tentu saja bicaranya masalah bisnis. Kono ngomong aku ramudeng, aku ngomong kono ramudeng. Saya nggak senang. Bukan berarti tidak bagus menjadi orang kaya, bukan. Hanya ngomongnya nggak nyambung. Maka malah justru seperti sabda Nabi, ahibbal masakin wa jalishum. Malah saya cocok seperti ini. Ini takdir dari Allah. Mungkin Allah ngerti yang lebih baik bagi kamu untuk tidak berangkat. Akhirnya nggak berangkat. Kemudian wanzur ila man tahtaka, lihatlah kepada orang yang di bawah kamu, wala tanzur ila man fawqaka, jangan melihat kepada orang yang di atasmu. Ini dalam hal dunia. Kalau dalam hal agama, lihatlah orang yang di atas. Lihatlah orang yang selalu sholat di shaf pertama, kalau kita sering terlambat di shaf yang kedua, supaya semangat ibadah. Fa innahu ajdaru alla tazdariya ni'matallahi indak, karena hal itu lebih pantas engkau tidak menyepelekan nikmat Allah yang ada padamu. Sil qarabataka, sambunglah kerabatmu, wa in qata'uka, meskipun mereka memutus. Kenapa? Karena kita nyambung kerabat itu bukan karena mereka, tapi karena Allah. Allah yang suruh. Maka mereka mau putus atau tidak bukan urusan nih. Yang penting saya itu nyambung sama kamu. Termasuk orang-orang yang misalnya menuduh kita dengan tuduhan yang tidak benar. Tetaplah anggap itu sebagai saudaramu. Maka kalau ketemu ya tetap salah. Adapun dia berbuat jahat kepada kita, urusan dia sama Allah. Ranai urusan itu. Urusan kita tetap apa? Menyambung hubungan sesama muslim. Qulil haqqa, ucapkanlah yang benar, wa in kana murran, meskipun pahit. La takhaf fillahi laumata laim, jangan takut dalam hal Allah celaannya orang lain yang mencela. Liyahjizka anin nas, hendaklah menghalangi kamu dari menggunjing manusia, ma ta'lamu min nafsik, apa yang kamu ketahui dari dirimu, maksudnya aib-aibmu.
Kamu sendiri punya aib, ngapain bicarakan aib orang lain? Maka sebelum membicarakan aib orang lain, bicarakan dulu aib kita. Jadi misalnya kita mau membicarakan aib seseorang, nah maka mulai dulu dengan aib-aib kita. Serah rangkum-rangkum, aib kita terlalu banyak. Wala tajid alaihim, dan janganlah kamu marah kepada para manusia fima ya'tun, pada apa yang mereka lakukan kepada engkau. Jadi ada orang meremehkan kita, enggak usah marah. Anggaplah itu adalah hadiah dari Allah. Loh, kenapa kok mereka meremehkan saya? Harus ngaca kita. Pasti ada sebab. Sebabnya apa? Maka itu hadiah dari Allah. Allah ingin ngasih tahu kita, kamu itu ada kekurangan di sini. Sehingga kamu dilecehkan, diremehkan orang seperti ini. Nah, perbaiki. Seperti dulu ya, saya pernah dituduh itu memperkosa seorang wanita. Saya jadi mikir, oh kok ya sing tak lakoni? Kok dituduh memperkosa orang? Saya juga nggak habis mikir, tuduhannya kok sebegitu ngeri gitu. Maka saya harus mikir nih, apa yang saya lakukan? Saya anggap ini hadiah dari Allah, nggak usah marah. Mereka melakukan itu kan yang menyuruhkan Allah kan. Jadi itu hadiah dari Allah kepada kita, supaya kita lebih baik lagi. Maka ada orang meremehkan kita, itu sebenarnya kebaikan untuk kita, supaya kita mau perbaiki diri, supaya nggak diremehkan kayak begitu. Kemudian wakafa bil mar'i aiban, cukup seseorang itu aib ayyakuna fihi thalathu khisal, kalau dia punya 3 hal. Nah, mari 3 hal ini kita lenyapkan dari diri kita. Yang pertama, ayya'rifa minan nas, dia mengetahui aib-aib manusia, ma yajhalu min nafsih, tetapi tidak mengetahui aib-aib dirinya. Seperti orang mengatakan apa? Gajah di pelupuk mata ya, nggak kelihatan. Sementara kuman di seberang sana malah kelihatan. Nah, jangan seperti itu. Yang kedua, wa yastahyi lahum, dia malu terhadap para manusia mimma huwa fi, sesuatu yang dia sendiri melakukan. Jadi dia melakukan sesuatu nggak malu, tapi kalau ada orang melakukan, maka dia merasa, wah ini memalukan, kamu itu malah melakukan seperti itu, memalukan dirimu. Loh, kita sendiri melakukan. Ngapain? Kita tidak malu untuk diri kita sendiri. Ngapain malunya untuk orang lain? Yang ketiga, wa yu'dhi jalisah, mengganggu teman duduknya. Nah, teman duduk ini sekarang ini macam-macam, Pak. Teman duduk, yaitu di majelis ilmu, teman duduk di bis, teman WA. Nah, jangan mengganggu teman WA. Kalau ada orang mengganggu di WA, nggak usah digubris. Karena kalau digubris, saling ganggu, rampung-rampung. Tapi kalau dia mengganggu, panjenengan diam, suwe-suwe kesal dewe. Kesal dewe, seleren dewe. Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, la aqla, tidak ada akal yang lebih baik kat tadbir, seperti pengaturan. Maka segala sesuatu perlu diatur. Sampai-sampai para ulama katakan at-tadbir nisful ma'isyah. Mengatur, memanage itu sama dengan separuh penghidupan. Jadi penghidupan ini kan perlu harta. Tapi kalau harta tok nggak bisa. Harta plus pengaturan. Kalau sudah kita memanage dengan bagus, maka harta sedikit pun bisa cukup. Tapi kalau nggak punya manage yang bagus, harta sebanyak apapun ora cukup. Maka termasuk cara yang salah adalah seseorang punya gaji misalnya setiap bulan 2 juta, sudah habis separuh bulan. Itu salah kalau gitu. Ngaturmu piye ngaturmu. Belinya ayam goreng pinggir jalan, ya begitu caranya mahal, habis duitmu. Cari ayam yang masih mentah, masih daging, goreng sendiri, lebih murah. Ini saya nasihatkan kenapa? Saya ngerti ada orang kayak begitu, ya. Ini supaya mudah-mudahan ya, supaya terdengar oleh orang yang saya maksud, meskipun tidak ada di masjid ini, bukan ya. Tapi ada orang yang seperti itu. Jadi gajinya sebenarnya lumayan. Saya lihat itu loh, gajimu lebih akeh daripada gajiku. Kok kowe iso ora cukup sementara saya bisa nabung. Nah, itu berarti takdirmu yang nggak benar. Dan saya lihat memang takdirnya nggak benar. Makan harus lezat. Loh, dari mana makan harus lezat itu? Makan tempe nggak ada masalah. Makan lauk kecap menurut saya nggak ada masalah. Yang penting takdirnya benar. Maka la aqla kat tadbir. Wala wara', dan tidak ada wara' kal kafi, seperti mencegah diri, yaitu mencegah diri dari hal-hal yang meragukan. Wala hasaba, dan tidak ada kehormatan ka husnul khuluq, seperti akhlak yang baik. Maka marilah kita membaguskan akhlak kita masing-masing. Ini hadis dihasankan oleh Suyuti. 794.
Usika ya Abu Hurairah, aku wasiati kamu Abu Hurairah bi khisalin arba, 4 perkara, la tada'hunna abadan ma bakita, jangan kamu tinggalkan 4 perkara itu selama-lamanya selama kamu masih hidup. Apa yang pertama? Alaika bil ghusli yaumal jum'ah. Selalulah mandi pada hari Jumat. Mandi sebelum berangkat Jumatan. Wal bukur ilaiha, dan berpagi-pagi menuju Jumatan. Berbagi-bagi ya kalau zaman sekarang ya sebelum jam 11 lah. Nah, di atas jam 11 itu sudah ramai. Wala talhu, dan janganlah engkau berkata yang sia-sia. Wala talhu, dan jangan berbuat yang sia-sia. Berkata yang sia-sia misalnya ngobrol sendiri ketika khatib sedang bicara, itu nggak dapat pahala Jumatan, dapatnya pahala zuhur. Kemudian berbuat yang sia-sia, misalnya pas khutbah Jumat malah main HP sendiri, jawab WA seseorang, itu namanya berbuat sia-sia. Yang dimaksud talhu itu maksudnya melakukan sesuatu yang menyebabkan dia tidak fokus mendengarkan khutbah. Khutbah disampaikan malah WA-an, itu tidak akan fokus nih. Nah, karena itu segala sesuatu yang melenyapkan kefokusan mendengarkan khutbah Jumat hendaklah disingkirkan. Termasuk memutar kita infak, itu menurut saya kurang bagus. Orang bagusnya bisa merusak konsentrasi. Lagi mendengarkan khutbah, penting sekali masalahnya, tiba-tiba kotak datang. Cari duit loh, rame, nih mau lali malah khutbah tadi khutbah apa? Nah, gara-gara golek duit. Nah, maka kalau ada kotak di depan kita, langsung kita singkirkan, nggak apa-apa. Dalam rangka ada supaya fokus mendengarkan khutbah Jumat. Yang kedua, wa usika bisyami thalathati ayyam, saya wasiati kamu puasa 3 hari min kulli syahrin, setiap bulan, fa innahu siyamud dahr, karena itu adalah puasa setahun penuh. Kok bisa? Karena 3 oleh Allah dihitung 30. 1 bulan isinya 30 hari, berarti cukup puasa 3 hari saja. Dan fungsinya sangat besar, puasa 3 hari tiap bulan, bebas tanggal berapa, melenyapkan penyakit-penyakit hati, alias hati kita jadi bersih. Saya pernah ketemu Ustaz Azhuri waktu habis khutbah Jumat, kemudian saya ngobrol sebentar sama beliau katakan, kesimpulan hidup itu ternyata paling intim bersihkan hati, kata beliau. Kenapa, saya tanya? Beliau katakan, karena banyak orang berilmu, tapi hatinya orang resik. Maka perlu kita bersihkan hati. Nah, bersihkan hati gimana? Salah satu caranya, kata Nabi, puasalah 3 hari tiap bulan. Maka sisa hidup kita ini, kalau kita ingin menjadi orang yang hatinya bersih, mari kita coba lakukan wasiat Nabi. Puasa 3 hari tiap bulan. Bagi yang sudah, alhamdulillah, lanjutkan. Bagi yang belum, mari coba pikir, bisa nggak puasa 3 hari setiap bulan? Saya kira sebenarnya bisa. Kenapa? Karena 30 hari saja kita bisa puasa, masa 3 hari nggak bisa? Yang ketiga, wa usika bil witr qabla naum, wasiati kamu untuk witir sebelum tidur. Kenapa? Karena kalau kita witir sebelum tidur, maka witirnya nggak akan lepas. Kalau witirnya nunggu setelah tidur, bisa jadi lepas. Ini wasiat Nabi kepada Abu Hurairah, karena Abu Hurairah itu setiap malam sibuk mengulangi hadis Nabi. Sehingga kira-kira itu tidurnya agak malam, begadang untuk mempelajari hadis. Nah, maka wajar witirnya disuruh sebelum tidur. Tapi kalau kita bisa tidur jam 10 sehingga jam 3 sudah bangun, ya sudah, witirnya setelah tidur aja lebih bagus. Yang keempat, wa usika bi rak'atil fajr, wasiati kamu untuk salat sunnah fajar sebelum subuh, la tada'huma, jangan kamu tinggalkan, wa in shallaita al-laila kullah, meskipun kamu sudah salat sepanjang malam. Fa inna fihi marghaib, karena di dalam 2 rakaat fajar itu ada pahala-pahala yang besar. Raghaib itu sesuatu yang sangat diharapkan orang, yaitu maksudnya pahala-pahala yang besar. Hadis ini meskipun dhaif secara sanad, tetapi secara makna sahih sesuai hadis-hadis yang lain. Dan para ulama mengatakan salat sunnah rawatib yang paling utama itu adalah 2 rakaat sebelum subuh. Setelah itu nomor 2 adalah 4 rakaat sebelum zuhur. 795. Usikum, aku wasiati kalian bi ashabi, terhadap sahabat-sahabat saya, sahabat Nabi. Jangan ngaco kepada mereka, tapi hormatilah mereka. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang setelah mereka. Setelah mereka berarti siapa? Para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in.
Jadi 3 generasi ini disebut generasi salaf, yaitu orang-orang terdahulu, 3 generasi sahabat Nabi, tabi'in, tabi'un tabi'in. Mereka generasi yang terbaik. Kemudian yafshul kadhib, akan tersebar dusta. Hatta yahlifar rajul, sampai seseorang itu bersumpah, wala yustahlaf, padahal dia tidak diminta sumpah. Ada orang sumpah padahal nggak diminta sumpah. Kenapa? Menunjukkan bahwa dia beritanya itu nggak dipercaya. Karena beritanya nggak dipercaya, dia terpaksa menyampaikan sumpah untuk meyakinkan orang. Itu salah dia. Kenapa kalau kamu jadi orang yang beritamu nggak terpercaya? Sehingga kalau kamu ngomong, maka orang-orang mengatakan sumpah wasik, sumpah wasik. Nah, itu berarti apa? Itu ucapannya sudah terbiasa bohong kayak begitu. Nah, maka itu munculnya sukanya dusta ini setelah 3 generasi salaf tadi. Sampai 300 tahun, nah setelah itu kemudian 300 Hijriah ke atas, nah, itu sudah banyak kedustaan-kedustaan. Hadis-hadis palsu bertebaran. Wa yashhadu syahid, ada orang bersaksi, wala ustashhad, padahal tidak diminta saksi. Maksudnya dia saksi palsu, saksi dusta. Tidak dimintai saksi. Kalau dia tidak dimintai saksi, tapi saksinya saksi yang jujur, ini malah terpuji. Dalam hadis yang lain disebutkan. Misalnya ada tabrakan, kita ngerti. Karena kita melihat, karena kita berada di belakangnya. Kemudian yang nabrak itu lari. Nah, maka kita tidak dimintai saksi, tapi mau menjadi saksi. Karena kita menjadi saksi kunci. Nah, itu malah bagus. Karena memang apa? Bermanfaat. Tetapi yang dimaksud di sini adalah saksi palsu. Ala ketahuilah la yakhluwanna, betul-betul jangan berduaan rajulun, seorang laki-laki, bimra'ah, dengan seorang wanita, illa kana thalithahuma syaitan, kecuali pasti yang ketiganya adalah setan. Jadi cowok sama cewek yang bukan mahram, kalau berduaan di tempat sepi, maka setan pasti datang. Akhirnya melakukan hubungan intim, atau kalau tidak begitu, gesekan-gesekan yang mendekati hubungan intim. Dan ini tidak peduli apakah usianya sudah tua maupun masih muda. Tidak peduli apakah antara majikan dengan pekerja, sama aja. Maka hati-hati. Bapak-bapak yang punya pegawai pelayan di rumahnya, pembantu di rumahnya, pembantunya perempuan, hati-hati itu. Nah, cantik lagi. Orang tidak cantik juga harus hati-hati loh, Pak. Iya, karena setan itu pinter. Dia akan bisikkan, "Luwih hayu daripada bojomu." Nah, begitu istrinya keluar dari rumah, dan cuma berdua saja antara bapak dengan pembantu rumah tangga tadi, setan pasti datang. Maka boleh bawa pembantu perempuan ke rumah kita, tapi tidak boleh terjadi yakhluwanna khalwat. Diceritakan kepada saya, seseorang punya pembantu perempuan. Terus dia berangkat ke kantor kerja. Tetapi setengah jalan balik lagi ke rumah. Karena dia yakin istrinya sudah pergi. Sama-sama bekerja. Istrinya kerja, suaminya kerja. Nah, terus masuk kamar, pegang-pegang pembantunya. Konangan sama ibunya. Nah, itu saya katakan, ini kesalahannya karena melanggar sabda Nabi. Yakhluwanna khalwat. Meskipun istrinya, saya tahu istrinya cantik, Pak. Pembantunya menurutku ya rayu. Tapi itulah setan. Jadi setan itu bikin jelek terhadap sesuatu yang halal untuk kita. Padahal itu bagus. Tapi bikin tertarik untuk sesuatu yang tidak halal untuk kita. Padahal itu nggak bagus. Setan ya begitu. Kemudian alaikum bil jamaah. Selalulah melazimi jamaah. Wa iyyakum wal furqah. Hindarilah berpecah belah. Nah, alaikum bil jamaah sudah kita bahas. Di dalam pembahasan kitab Taqrib Wahdatul Ummah. Yang dimaksud jamaah di sini adalah ada 2 macam. Ya. Yang pertama ta'aliful qulub. Hati sesama muslim itu saling bersatu, jangan saling bertengkar. Maka jangan memusuhi sesama muslim. Kalau ada muslim memusuhi kita, nggak usah dilayani. Cukup dinasihati, kamu itu muslim, saya muslim. Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Kenapa kamu musuhi saya? Apa kurang musuh nih? Orang kafir akeh kok musuhi saudaranya. Itu setan, pasti itu setan. Makna yang kedua, alaikum bil jamaah. Jamaah itu adalah sesuatu yang dilazimi oleh Allah dan oleh Nabi dan para sahabatnya, yaitu berislam sesuai Nabi dan para sahabatnya. Alaikum bil jamaah.
Wa iyyakum wal furqa, jangan berpecah belah menjadi firqah-firqah sesat. Syiah, Mu'tazilah, Khawarij, Qadariyah, itu semuanya furqah namanya. Nabi apakah mengajarkan begitu? Enggak. Nabi enggak pernah kasih nama. Islam kita namanya Islam garis keras, garis lunak, garis melenyok, enggak ada nama. Islam udah, Islam gitu aja. Fa inna syaitan, karena setan itu ma'al wahid, bersama satu orang, wa huwa minal itsnaini ab'ad, dan setan itu dari dua orang lebih jauh lagi. Makanya kalau safar sebisa mungkin jangan apa? Sendiri. Karena setan akan menyertai. Ayo berdua orang lebih bagus. Tapi kalau satu bis itu sudah banyak, ya sudah banyak orang. Ya, maksudnya kalau kita naik motor sendiri. Man arada buhbuhatal jannah, barang siapa yang menghendaki bagian tengahnya jannah. Bagian tengah itu berarti yang bagian luas, paling luas. Seperti rumah biasanya kan bagian tengahnya paling luas, paling bagus. Faliyal zamil jamaah, maka adalah dia melazimi jamaah. Nah, jamaah ini kata Imam Ghazali ada kemungkinan 3 makna. Makna yang pertama, melazimi jamaah, yaitu pemahaman yang benar di dalam Islam ini, seperti tadi, yaitu Islam sesuai Nabi dan para sahabat. Yang kedua, melazimi jamaah, maksudnya jamaah-jamaah kaum muslimin yang ada, pengajian, sholat jamaah, sholat Jumat. Jadi jangan nyempal. Orang-orang pada sholat jamaah, kita sholat sendiri di rumah. Orang-orang pada Jumatan, kita malah sholat sendiri di rumah. Padahal ada tempat untuk Jumatan. Orang-orang yang pada datang pengajian, kita malah nggak pernah mau mendengarkan pengajian. Itu namanya tidak melazimi jamaah. Makna yang ketiga, melazimi jamaah, maksudnya adalah ketika pada musim fitnah nanti di akhir zaman. Kalau kita sendiri, pasti akan terseret fitnah. Nah, maka kalau begitu hidupnya jangan menyendiri, gabung sama kaum muslimin yang lain. Jadi punya komunitas. Orang itu kalau hidup punya komunitas, enak. Kenapa? Dia salah ada yang negur. Kalau nggak punya komunitas, sakar PDW dan ada yang negur, bahaya. Man saratuhu hasanatuhu, barang siapa yang menyenangkannya perbuatan baik dia, wa sa'atuhu sayyi'atuhu, dan menyusahkan dia perbuatan jelek dia, fadzalikumul mu'min, itulah orang beriman. Jadi tanda beriman itu, kalau kita berbuat baik, senang. Sudah baca Quran, senang, alhamdulillah. Sudah salat tahajud, senang, alhamdulillah. Berbuat maksiat, susah. Ya Allah, kenapa sih melakukan lagi? Padahal kemarin sudah niatan, sudah tekad nggak melakukan. Kenapa melakukan lagi? Susah. Nah, itu berarti apa? Tanda orang beriman. Kalau orang munafik, nggak peduli, Pak. Allah, rapopo, ini dosa cili. Ini Allah Maha Pengampun. Nah, itu munafik kayak begitu. Maka dalam hadis yang lain disebutkan, munafik kalau melihat dosa itu seperti melihat lalat nempel di hidung. Dihilangkan udah, cilik lungo. Tapi kalau orang mukmin melihat dosa itu seperti gunung di atas, yang akan ditimbulkan ke dia ketakutan. Kalau gunungnya jatuh, saya mati pasti. Nah, maka orang mukmin kayak begitu. Berbuat dosa pasti hatinya nggak senang. Meskipun dia terjerumus berkali-kali, tapi tetap hatinya ada apa? Penyesalan. Nanti kalau pas imannya kuat, dia akan bertekad, nggak akan balik lagi. Begitu imannya turun, kadang-kadang apa? Terjerumus lagi. Nggak apa-apa. Yang penting hatinya itu tetap menyesal. Tapi hatinya meremehkan, serapopo, dosa cilik. Ini bukan dosa besar. Cium perempuan itu dosa kecil, bukan dosa besar. Salaman dengan perempuan, dosa kecil, bukan dosa besar. Nggak apa-apa. Nanti habis sholat kan dosanya hilang. Nah, orang kayak gini tanda-tanda tidak diampuni oleh Allah. Remehkan dosa. Enggak. Iya. Ini bukan hadis tapi perkataan ulama. Ya. Al-insan mahalul khata' wa nisyan. Jadi perkataan yang bagus-bagus itu biasanya memang bukan dari sabda Nabi ini. Al-insan mahalul khata' wa nisyan. Mirip-mirip gitu. Nah, itu biasanya mahfuzat. Mahfuzat itu adalah hafalan-hafalan dari ucapan-ucapan ulama yang indah-indah. Manjab wajab. Barang siapa yang sungguh-sungguh dia pasti dapat. Nah, itu bukan hadis. Betul, betul. Ya. Jadi banyak sekali ucapan ulama yang sesuai dengan hadis-hadis Nabi, tapi diungkapkan oleh ulama dengan ungkapan-ungkapan yang indah supaya mudah dihafalkan. Jadi al-insan mahalul khata' wa nisyan, nggak salah. Manusia memang tempat salah dan lupa, betul. 96. Usikum aku
Wasiati kalian biljar terhadap tetangga. Maksudnya, hendaklah berbuat baik kepada tetangga dan jangan berbuat jahat atau mengganggu kepada tetangga. Sebenarnya kepada semua orang kita disuruh gitu, Pak. Berbuat baik dan tidak berbuat jelek. Tapi kenapa Nabi khususkan kepada tetangga? Karena tetangga haknya lebih besar. Kalau tetangga terganggu oleh kita, itu terganggunya lama, Pak. Karena berdekatan nih. Tapi kalau ketemu satu kali ya paling terganggu pas satu kali itu saja. Habis itu nggak akan terganggu lagi. Tapi kalau bertetangga ya pasti ganggunya berkali-kali nih. Rumahnya dekat nih. Maka ini dikhususkan oleh Nabi ya Pak untuk berbuat baik kepada tetangga. Perhatikan kata-kata jar. Dalam bahasa Arab jar ya juru. Itu artinya adalah cenderung. Maka kenapa tetangga kok disebut jar, yang artinya cenderung? Karena tetangga itu semestinya satu sama lain saling cenderung untuk berbuat baik. Wah, ini tetangga saya harus berbuat baik. Sebagaimana saya punya kecenderungan begitu, tetangga saya juga punya kecenderungan begitu. Begitu mendengar, orangnya mendapatkan kecelakaan di jalan, langsung lari ke sana. Kenapa? Tetangga saya ini cenderung untuk nolong. Kenapa? Tetangga. Nah, maka masa kepada tetangga malah berbuat yang sebaliknya. Ini nggak bagus, nggak sesuai dengan namanya jar. Namanya saja tetangga yang artinya adalah kita harus cenderung untuk berbuat baik sama dia. Nah, maka berbuat jelek kepada tetangga itu nggak sesuai dengan nama al-jar. Ini namanya bukan tetangga lagi namanya. Itu berarti tetangga yang jelek. 797. Au faqid doa yang paling pas ayyaqula rajul untuk diucapkan oleh seseorang. Allahumma anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa a'taraftu bidhanbi ya rabbi faghfir li dhanbi innaka anta rabbi wa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ya Allah anta rabbi engkau pemeliharaku wa ana abduk saya hambamu zalamtu nafsi aku mendolimi diriku yaitu dengan berbuat maksiat wa a'taraftu bidhanbi dan aku mengakui dosa-dosaku. Inilah kalimat yang menyebabkan doa ini adalah doa yang paling pas. Kenapa disebut paling pas? Karena sesuai fakta. Manusia mana ada nggak berbuat dosa? Nggak ada. Kalau ada manusia ngaku, saya nggak punya dosa, bohong itu. Manusia nggak punya dosa itu cuma Nabi. Nabi sekarang sudah nggak ada. Meskipun keturunan Nabi, Habaib, tetap saja punya dosa. Bahkan banyak habaib lebih jelek daripada orang lain yang bukan habaib. Karena kemuliaan orang itu bukan pada keturunan nasabnya, tapi pada takwanya kepada Allah. Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Allah hanya melihat takwa, Allah nggak melihat nasab. Kamu cucu Nabi tapi kurang ngajar, nggak ngikuti ajaran kakekmu, orang kacek, nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi anaknya maling, tapi menjadi orang yang soleh. Nah ini bapaknya yang jadi maling, nggak akan ada pengaruh jelek untuk anaknya, nggak ada. Karena nafsi ya masing-masing untuk dirinya sendiri. Ya Rabbi wa ya Rabbu faghfirli ampuni untukku dzanbi semua dosaku. Innaka anta rabbi sesungguhnya engkau adalah pemeliharaku. Wa innahu la yaghfiru dzunub illa anta dan sungguh tidaklah mengampuni dosa-dosa selain engkau. Baik, inilah doa yang paling pas untuk diucapkan oleh seorang hamba, dan doa i'tiraf, doa pengakuan dosa ini adalah doa para nabi-nabi. Nabi Adam mengatakan Rabbana zalamna anfusana, itu pengakuan dosa. Nabi Yunus mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ini pengakuan dosa. Nabi Muhammad disuruh mengatakan Rabbighfir warham, ini pengakuan dosa. Nabi Muhammad SAW mengajari Abu Dzar, ucapkan pada salatmu, yaitu di akhir salat sebelum salam, Rabbi inni zalamtu nafsi dzulman katsiran aw kabiran. Ya. Nah, maka itu semuanya menunjukkan bahwa doa iktiraf, doa pengakuan dosa itu doanya para nabi-nabi. Karena itu mari kita baca bersama. Saya baca, panjenengan tirukan. Allahumma anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi ya rabbi faghfir li dhanbi innaka anta rabbi wa innahu
la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini kalau dianggap susah, cukup bagi kita membaca doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau masih dianggap panjang, boleh doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, doanya Nabi Yunus ini. 98. Aufu, sempurnakanlah bihalifil jahiliyah, sumpah yang dilakukan di masa jahiliyah. Fa'inal Islam, karena sesungguhnya Islam itu lam yazidhu, tidaklah menambah kepada sumpah tadi illa syiddah, kecuali kekuatan. Wala tuhdithu, dan jangan memperbarui hilfan, satu sumpah, jangan melakukan lagi satu sumpah yang baru fil Islam, di dalam Islam. Yang dimaksud hilaf atau sumpah ini maksudnya adalah sumpah sehidup semati yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Misalnya saya senang dengan teman saya, maka saya akan melakukan sumpah sehidup semati dengan teman saya. Kalau saya mati, maka kamu mewarisi harta saya. Kalau kamu mati, maka saya mewarisi harta kamu. Nah, itu hilafnya jahiliyah. Nah, oleh Nabi dikatakan, aufu bihilfil jahiliyah. Kalau dulu di masa jahiliyah, kalian sudah saling sumpah, maka sempurnakan. Kecuali dalam bab warisan, nggak boleh. Karena sudah dihapus dengan ayat mawaris yang ada pada surat An-Nisa. Karena biasanya khilaf ini isinya tidak hanya warisan saja. Saling tolong-menolong, saling bantu-membantu. Setiap saya punya kesusahan, kamu pasti datang untuk menolong. Setiap kamu punya kesusahan, saya akan datang menolong. Nah, itu karena dulu sudah di masa jahiliyah sudah terlanjur dilakukan, sempurnakan. Karena ketika kalian dulu bersumpah di masa jahiliyah, kemudian masuk Islam, ini kekuatan sumpahnya ini tambah kuat lagi. Tapi kata Nabi, la tuhdithu hilfan fil Islam. Sekarang sudah masa Islam, sudah nggak usah pakai hilf-hilf kayak begitu lagi. Itu ada jahiliyah yang sudah terlanjur silahkan, tapi yang belum nggak usah. Okay? Karena apa? Hilaf-hilaf tersebut biasanya dulu memang disertai dengan saling mewarisi. Nah, sumpah saling mewarisi ini bertentangan dengan hukum Islam yang mengatakan yang mewarisi adalah kerabat-kerabat saja. 799. Uqida 'alan nar, dinyalakan di atas api. Perhatikan kata-katanya. Dinyalakan di atas api. Apa maksudnya? Maksudnya api neraka itu bertingkat-tingkat. Satu dinyalakan di atas yang lain, di atasnya dinyalakan lagi, di atasnya kan di atasnya lagi. Jadi bertumpuk-tumpuk dinyalakan semuanya. Api, 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 api. Panasnya lebih dahsyat daripada kalau cuma satu lapis saja. Itulah kata-kata uqida 'ala, ya. Dinyalakan di atas api neraka. Berarti tumpuk-tumpuk semuanya dinyalakan. Selama alfasanah 1000 tahun. Kata Imam Munawi, kata-kata 1000 menunjukkan banyaknya, lamanya. Enggak harus 1000, ya. Seperti kalau kita mengatakan grojokan sewu, ternyata ya ora sewu tenan. Hatta marot, sampai jadi merah api neraka. Thumma uqida 'alaiha alfasanatin hatta biyadat. Kemudian dinyalakan lagi di atasnya 1000 tahun sampai menjadi putih. Jadi api itu kalau merah itu panasnya biasa. Kalau putih panasnya lebih dahsyat. Maka matahari kita lihat enggak merah. Kenapa? Panasnya dahsyat, makanya putih. Kemudian dinyalakan di atasnya hatta swaddan, sampai hitam. Nah, ini yang saya belum pernah lihat. Panas sampai hitam, saya belum pernah lihat. Fahiya sauda' mudlimah, maka itu adalah hitam yang gelap. Kalailil mudlim, seperti malam yang gelap gulita. Hadis ini memang derajatnya dhaif. Yang benar ini hanyalah perkataan Abu Hurairah, bukan sabda Nabi SAW. Tapi bisa kita katakan karena Abu Hurairah mengatakan, berarti pasti ada sumbernya dari Rasulullah SAW. Tapi bahwasanya panas api neraka itu tidak seperti panas dunia, itu sudah jelas hadisnya sahih. Berlipat-lipat dari apa? Panas dunia. Hadis terakhir 2800. Biasanya 20 hadis ya, tapi ini 10 hadis karena hadisnya panjang-panjang. Aulim, lakukanlah walimah walau bisyatin, meskipun hanya dengan seekor kambing saja. Ini hadis disabdakan oleh Nabi kepada Abdurrahman bin Auf, dan Abdurrahman bin Auf termasuk orang yang duitnya cukup banyak, sehingga kata-kata meskipun walimah dengan satu kambing ini karena kondisi keuangan dia.
Kalau Abdurrahman bin Auf miskin, Nabi tidak akan ngomong meskipun satu kambing. Tapi misalnya bersabda meskipun hanya gorengan tok. Jadi walimah dengan gorengan tok boleh. Silakan pemuda-pemuda yang mau nikah nanti ngundang 10 orang, kemudian disuguhi gorengan sak warete. Gorengan seketel dalam 10 warat betul. Warat betul. Nah, itu sudah cukup walimah. Jadi walimah seketel oleh warat. Boleh. Sepakat ulama, walimah seketelu sah, sepakat ulama, nggak ada perselisihan. Jadi walimah dengan menghidangkan tempe goreng atau bakwan goreng senilai 50.000 sak bungkus, mengundang orang 10 atau berapa lah, itu sudah sah, sepakat ulama. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong ulama. Saya tampilkan di sini. Wa naqala al-qadi al-ijma'. Qadiyat menukil adanya sepakat ulama ada annahu la hadda li qadrihi al-mujzi'. Tidak ada batasan untuk kadar terendah sahnya walimah. Enggak ada kadar terendahnya, enggak ada. Pokoknya ada orang diundang, ada orang makan, itu namanya walimah sudah. Ada definisi walimah itu apa? Makan karena senang-senang, diundang makan karena senang. Alhamdulillah saya sudah menikah, monggo makan-makan. Apa hidangan ini? Gorengan. Enggak ada masalah. Dulu mau saya praktekkan dulu, Pak. Tapi kata apa enggak boleh apa bapak saya, karena bapak saya sudah dikunjungi banyak orang lama sekali. Duit teh kok enggak pernah mengadakan walimah. Karena bapak saya dulu menikahkan anak-anaknya yang cewek-cewek. Anak-anak cewek itu sebenarnya memang enggak ada walimahnya. Yang mengadakan walimah itu pihak ada laki-laki. Nah, oleh orang Jawa dibalik. Yang anaknya sing wedok sing nikah gaya guden-guden. Yang anaknya lanang sing nikah malah gaya cilik walik nih. Nah, maka walimah perempuan itu sebenarnya nggak wajib didatangi. Kenapa? Yang mengadakan pihak perempuan itu bukan walimah yang dimaksudkan dalam hadis-hadis Nabi. Walimah yang dimaksudkan dalam hadis-hadis Nabi adalah yang mengadakan pihak laki-laki. Pihak laki-laki mengadakan di tempat perempuan silakan, nggak apa-apa. Tapi yang mengadakan itu loh, yang tanggung jawab, yang menafkah itu laki-laki. Kalau yang mengadakan pihak perempuan, artinya kalau saya menikah berarti mertua saya yang mengadakan, itu bukan walimah yang wajib didatangi. Diundang ke situ ya datang boleh, nggak datang nggak apa-apa. Kalau saya mengadakan ya, sebagai seorang yang menikah, maka panjenengan diundang ke walimah saya wajib datang. Aulul walimah lah, apa hukumnya walimah? Menurut mayoritas ulama hukumnya cuma sunnah, tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Kan perintah. Jawabnya adalah karena hadis yang lain mengatakan, ya Rasulullah, apakah ada kewajiban harta bagi saya selain zakat? Kata Nabi, enggak ada. Nah, berarti selain zakat termasuk walimah adalah sunnah. Tapi meskipun sunnah, marilah dilakukan, karena Nabi tidak pernah menikah kecuali selalu mengadakan walimah. Pendapat sebagian kecil ulama mengatakan walimah hukumnya wajib karena diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan karena ada hadis yang mengatakan la budda lil ursi min walimatin. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan ini pendapat yang dimiliki oleh Syekh Albani bahwa mengadakan walimah adalah wajib. Beliau berdalil dengan hadis ini. Innahu, sesungguhnya, la budda, harus, lil ursi, pernikahan itu, min walimah, ada walimah. Nah, kata-kata harus ini dipahami oleh Syekh Albani adalah wajib karena dikuatkan dengan hadis tadi, aulim, ya, walimahlah, ini adalah perintah. Allahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Benar dari Allah, kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.